Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Berita menarik terkait Liga 1 untuk musim 2025-2026 sudah diterangkan oleh Pak Paulus, Direktur LIB. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait Liga 1 musim depan. Yang pertama jelas kick off besok bukan Persib Bandung melawan PSIM Jogja, tapi kick off akan digelar antara Persebaya Surabaya melawan PSIM Yogyakarta. Tepatnya tanggal 8 Agustus 2025. Menarik karena memang ada beberapa hal yang menjadi sedikit pembeda dan kabar baru. Kabar selanjutnya PT LIB berganti nama, rebranding. Yang pertama PT LIB mengubah namanya menjadi I-League, Indonesian League. Wah, terus Liga 1 dan Liga 2-nya juga berganti nama. Sudah tidak Liga 1 dan Liga 2 lagi, tapi berganti nama untuk yang Liga 1-nya Super League. Wah, karena brandnya BRI ya, BRI Super League. Kemudian yang kedua, untuk Liga 2-nya Championship ya. Jadi karena brandnya Pegadaian ya, Pegadaian Championship. Wah, nama Barat KB. Ya oke lah, kanggo rebranding penamaan untuk liga kita ke depan. Nah, terus kemudian dikabarkan ada rekrutan baru untuk manajemen PT I-League ya, sekarang kan Indonesia League ya, yang merekrut dari manajemen J-League, Japan League. Sekarang menjabat sebagai manajer GM, General Manager untuk posisi competition dan operation ya untuk I-League, Indonesian League dari Jepang, Bapak Takeyuki Oya. Jadi banyak Jepang J-League yang ikut membantu untuk perkembangan Indonesia ya, liga-liga Indonesia. Kemarin di periode yang lalu ada dari wasit, itu juga dari J-League yang membina wasit-wasit kita. Sekarang direkrut lagi untuk manajemen ya, operation dan kompetisi dari Jepang juga, Oya-san, Takeyuki Oya. Kemudian ada yang menarik lagi, bahwasanya pemain asing yang kemarin masih rumor terus tidak jadi, sekarang deal lagi, boleh mendaftarkan 11 pemain dalam satu klub. Cuman catatannya yang boleh masuk di SP 8 pemain saja. Jadi dalam satu laga bisa dimainkan 8 pemain, tapi tidak bisa diganti pemain asing 11. Jadi total klub boleh mendaftarkan 11 pemain asing, cuman dalam satu laga yang boleh didaftarkan hanya 8 pemain asing. Ya menarik lah, karena kemarin kan tahun kemarin, musim kemarin 8 pemain asing, 6 main, 8 masuk di SP. Jadi boleh diganti, tapi total yang di lapangan 6 pemain. Ya dari tahun ke tahun mengalami perubahan, peningkatan signifikan ya, dari 2022-2023 3 pemain asing plus 1, 3 bebas, 1 dari Asia. Tahun berikutnya 2023-2024 5 plus 1, 5 bebas, 1 dari ASEAN. Kemudian 2024-2025 8 pemain asing bebas, sekarang 11 pemain asing bebas. Cuman yang main, yang masuk di SP hanya 8, tidak boleh 11 pemain masuk di SP. Dan boleh bermain dalam satu laga 8. Jadi total pemain asing 8 bisa dimainkan dalam satu laga, satu pertandingan. Dan seperti yang dulu-dulu, bahwasanya memang dibolehkan 11 pemain asing ini untuk mendongkrak kualitas liga kita supaya bisa bersaing untuk level ASEAN dan Asia, karena memang ranking Liga Indonesia kan terperosok ya, bahkan kalah dengan Kamboja di 2024-2025 kemarin. Menarik berita dari LIB, Indonesian League ya, bacanya masih susah, I-League atau I-League lah. Indonesia kan I-League, tapi pakai bahasa Inggris kan I-League. Wah, agak repot untuk lidah-lidah Indonesia ya. Kemudian yang menarik untuk persiapan itu, sebenarnya kan Persijap sudah ada 7 pemain asing. Terakhir kemarin kan Carlos Franca, pemain dengan market value paling besar di Persijap Jepara, sudah mencapai 9,5 miliar
termasuk 4 dari pemain termahal lah kalau di Indonesia, market value ya, karena banyak yang salah sangka terkait market value ini. Kalau banyak yang komen-komen netizen Persijap Jepara ini kan, wah beli pemain mahal-mahal, beli pemain larang, duitnya aki. Market value beda dengan transfer, karena memang status transfernya kan kita belum tahu, manajemen juga belum menginformasikan apa itu bebas transfer, apa dipinjamkan dan lain sebagainya. Kalau market value itu kan nilai pemain ya, bahwasanya pemain punya nilai market sekian untuk masa periode sekarang. Jadi bisa naik, bisa turun tergantung performa pemain itu sendiri. Tapi kalau nilai transfer itu berbeda dengan market value. Jadi kalau nilai transfer masing-masing, misalkan dikontrak 4 tahun, baru 2 tahun berjalan, dibeli klub lain, lah itu nilai transfer. Karena kan ada klausal-klausal yang berbeda, termasuk sisa kontrak dan lain sebagainya. Tapi kalau bebas transfer karena memang sudah selesai kontrak, yaitu gratis, cuman market value-nya beda. Jadi clear ya, karena banyak netizen yang berkomentar, oh Persijap duitnya wakimen untuk pemain miliaran-miliaran. Mulai dari kemarin sampai terakhir puncaknya ini kan Carlos Franca ini kan sampai market value-nya 9,5 M, hampir sama dengan Rizky Ridho kalau pemain lokal ya. Kalau pemain asing banyak, apalagi pemain yang baru dari Persija apa Dewa United itu ya mahal ya, Bali United itu ya. Apalagi yang terbaru Jordi Amat, infonya luar biasa itu, nilainya fantastis ya. Ya kita tunggu saja lah. Yang menarik untuk Persijap Jepara dengan kabar 11 pemain asing boleh didaftarkan, apa nanti manajemen akan menambahkan sampai 11 pemain asing. Karena kan sekarang sudah 7 pemain asing ya, kalau ditambah masih kurang 4, tapi kalau digenapi 8 ya kurang 1. Apa dilebihkan lah di antara 8 sampai 11, tidak sampai 11 tapi 10 kan kita tidak tahu. Karena memang itu dibolehkan. Yang menarik selanjutnya untuk Liga 1 atau Super League musim depan adalah didaftarkannya pemain U23, minimal 5 pemain dalam DSP. Dan salah satu dari 5 pemain U23 itu harus dimainkan minimal 45 menit atau dalam satu babak pertandingan sepak bola. Ya sebenarnya hampir sama, cuman yang musim kemarin 2024-2025 itu kan pemain U22. Sekarang balik lagi pemain U23. Kalau 2023-2024 sama pemain U23. Ya memang Liga Indonesia memang sering berubah-ubah lah. Kalau tidak begitu tidak seru, memang harus ada perkembangan, harus ada sedikit-sedikit perubahan dan lain sebagainya. Ya kita tunggu saja karena memang sudah diinformasikan tanggal 8 Agustus. 8 Agustus itu ya sebentar lagi lah, hari Jumat malam Sabtu. Tanggal 8 Agustus pertandingan Persebaya melawan PSIM Jogja sebagai kick-off dalam Liga BRI Super League 2025-2026. Dan yang beredar rumor-rumor, kabar-kabar entah benar entah tidak, Persijap kan di laga perdana akan menghadapi Persib Bandung. Jadi menarik apa memang tetap di tanggal 8 atau tidak, atau tanggal berapa, karena kan sudah dirumorkan, sudah dikabarkan Persib Bandung akan mengikuti Liga Champion Asia 2 ya, tanggal 13 Agustus. Mungkin juga ditunda, mungkin juga dimainkan, kita belum tahu. Karena kalau pembukaan tanggal 8, apa itu nanti tanggal 8 main semua di hari Jumat atau hanya satu laga untuk pembukaan itu Persebaya sama PSIM Yogyakarta, atau nanti laga sisanya dimainkan di Sabtu Minggu tanggal 9-10, kan otomatis berat kalau tanggal 13 Persib Bandung harus bermain di Liga Champion Asia. Cuman kita belum tahu apa menjadi tuan rumah atau harus tandang Persib Bandungnya. Kalau menjadi tuan rumah ya mungkin masih bisa untuk memainkan laga perdana yang gosipnya akan bermain bersama Persijap Jepara di GBK Jepara. Yo menarik lah, ditunggu saja kabar-kabar selanjutnya, termasuk yang menarik Persijap apa akan menambah pemain asingnya yang sekarang sudah berjumlah 7, karena memang mau dirunut secara detail bahwasanya pemain itu kan tidak hanya 11 pemain yang bermain di lapangan dalam pertandingan sepak bola, tapi bahwa kedalaman skuad memang sangat diperlukan. Nah, dalam hal ini memang Persijap Jepara kan kalau dihitung pemain yang extended
diperpanjang, pemain yang masuk lokal maupun asing, kedalaman skuadnya memang masih dipertanyakan dalam pengertian apa nanti cadangan-cadangan pemain asing ini mampu meladeni ritme permainan yang sudah terbentuk dari banyaknya pemain asing ini ya. Apa nanti tetap ditambah untuk kedalaman skuad untuk asingnya, atau nanti manajemen akan menambah kekuatan untuk pemain lokalnya di lini tengah, belakang maupun depan. Karena kan sudah jelas depan kita sudah punya 2 striker, tengah kita sudah punya 3 gelandang asing, back kita punya 1, kiper kita punya 1. Nek ditambahi meneh ya keren itu. Back lagi 1, gelandang 1, striker 1. Cuman yang boleh didaftarkan dalam 1 pertandingan, yang boleh masuk DSP cuman 8 dan boleh masuk lapangan cuman 8. Jadi 3 yang nganggur. Jadi kalau pemain asing sampai 11 ya plus minus ya. Dalam pengertian harus gonta-ganti tiap pertandingan memainkan pemain asing kan ya plus minus, bisa mengganggu chemistry ya juga bisa ampuh untuk senjata dalam pengertian skuad, kedalaman skuad Persija Jepara sendiri. Ya itu dulu infonya di pagi hari ini terkait Liga 1 musim depan yang sudah digedok tanggal 8 Agustus main. Kemudian pemain asing boleh didaftarkan 11 pemain asing namanya. Cuman yang boleh masuk di SP cuman 8 dan boleh dimainkan 8 pemain asing dalam 1 laga. Dan terakhir harus memainkan pemain U23 dalam 1 pertandingan minimal 1 babak 45 menit. Dengan catatan yang didaftarkan minimal 5 pemain U23 di dalam skuad di SP-nya. Ya kita tunggu saja kelanjutan Super League. Waduh, Super League, BRI Super League musim depan. Kira-kira ada kejutan apa dari Persijap yang kemarin informasinya juga Dirtek kita, Coach Rudi Eka Priambada mengakhiri kerjasama dengan Persijap karena memang mendapat tawaran yang menarik di Al Nassr ya, Arab Saudi, klubnya Ronaldo. Cuman Coach Rudi Eka Priambada ini akan handle untuk pemain sepak bola wanitanya. Ya semoga nanti di sana bisa lah 1-2 pemain timnas Indonesia diajak main ke sana coach, karena Liga Indonesia untuk perempuan belum ada. Terakhir kemarin pas kualifikasi Piala Asia dicoba dibentangkan spanduk Pak Erick Thohir kapan Liga Wanita digelar, ditarik sama official SSI apa Panpel ya. Ya ditariklah Pak Rudi Eka Priambada supaya pemain sepak bola wanita bisa berkarir di liga. Kan keren itu Al Nassr Arab Saudi, liga ya termasuk hebat lah setelah kehadiran Ronaldo di sana. Oke, gitu dulu. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tidak ketinggalan video saya. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.